Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Presidensi, NIM 1904-2015. Ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Dr. Malayu SPH Sibuan tahun 1990, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. 2. Pengertian analisis perencanaan SDM PNS. Analisis perencanaan SDM PNS adalah proses menentukan kuantitas dan kualitas atau kompetensi dan profesionalitas SDM PNS sesuai dengan kebutuhan pemerintahan suatu negara dalam mencapai tujuan nasional. 3. Formasi pegawai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan secara budaya guna dan berhasil guna, maka diperlukannya penyusunan formasi bagi satuan-satuan organisasi dengan tujuan agar satuan-satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi. Analisis kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi formasi pegawai yaitu jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mendapatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Macam-macam tujuan diadakannya analisis pekerjaan. 1. Dalam proses perekrutan dan seleksi. 2. Dalam analisis kerja. 3. Dalam proses pelatihan dan pengembangan. 4. Dalam proses kompensasi. 5. Dalam proses merancang dan merancang ulang pekerjaan. Teknik perancangan kembali pekerjaan. Menurut Shimamura tahun 2004, teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara 1. Simplikasi pekerjaan, yaitu pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. 2. Pemekaran pekerjaan. Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk pemekaran kerja, di antaranya rotasi pekerjaan, perluasan secara horizontal, perluasan secara vertikal. 3. Pemerkayaan pekerjaan, yaitu pemerkayaan pekerjaan merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai untuk mengurangi kebosanan tetapi memiliki fungsi yang bersamaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia terdapat 2 faktor. 1. Lingkungan eksternal, yaitu perkembangan ekonomi, kondisi sosial, politik, hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia, perkembangan teknologi atau komputer secara dahsyat, dan persaingan. 2. Keputusan-keputusan organisasional, yaitu rencana strategis perusahaan, besarnya anggaran, perencanaan kembali pekerjaan, dan peluasan usaha. Faktor-faktor persediaan karyawan, yaitu permintaan sumber daya manusia yang dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.